Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arifin Ilham, kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan menceritakan sejarah atau asal-usul Cilikriwut. Adalah salah satu putra Dayak dari suku Dayak Ngaju yang menjadi anggota KANIP. Perjalanan dan perjuangannya kemudian melampaui batas-batas kesukuan untuk menjadi salah satu perjuang bangsa. Penetapannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 108 3 tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998 merupakan wujud penghargaan atas penghargaannya pada masa kemerdekaan dan pengabdiannya dalam membangun Kalimantan Tengah. Cilikriwut dengan bangga selalu menyatakan dirinya sebagai orang hutan karena lahir dan dibesarkan di Belantara Kalimantan dan seorang pencinta alam yang menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Ketika beliau masih ada, ia 3 kali mengelilingi Pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki serta menaiki perahu dan rakit. Dia menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya. Selanjutnya dia melanjutkan pendidikannya di sekolah perawat di Purwakarta dan Bandung. Setelah ia menyelesaikan menuntut ilmu di Pulau Jawa, Cilikriwut diterjunkan di Kalimantan oleh Pangeran Muhammad Nur, Gubernur Borneo saat itu sebagai pelaksana misi pemerintah Republik Indonesia yang baru saja terbentuk. Namun dia tidak terjun. Nama-nama yang terjun merebut Kalimantan adalah Hari Aryadi Sumatri, Iskandar, Sersan Mayor Kokasih, F. M. Suyuto, Bahrie Jibitak, Ci Willem, Immanuel, Mika Amarudin, Ali Akbar, Muhammad Dahlan, Ji H. Dairus, dan Marawi. Rombongan-rombongan ekspedisi ke Kalimantan dari Jawa kemudian membentuk barisan perjuangan di daerah yang sangat luas. Mereka menghubungi berbagai suku Dayak di berbagai pelosok Kalimantan untuk menyatukan persepsi rakyat yang selama ini hidup di bawah penjajahan sehingga bersama-sama dapat melanggang persatuan kesatuan. Selain itu, Cilikriwut bekerja memimpin pasukan NM 1001 yang berhasil melaksanakan operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947 yang seharusnya ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khas TNI AU waktu itu. Pemerintah masih berada di Yogyakarta dan pangkat Cilikriwut adalah Mayor TNI. Pangkat terakhir yang Cilikriwut pegang adalah Marsekal Pertama Kehormatan TNI Angkatan Udara. Cilikriwut adalah salah seorang yang cukup berjasa bagi masuknya Pulau Kalimantan ke pangkuan Republik Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, ia mewakili 185.000 rakyat yang terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 13 panglima, 10 patih, dan 2 tumenggung dari pedalaman Kalimantan yang bersumpah setia kepada pemerintah Indonesia secara adat di hadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta, 17 Desember 1946. Sebagai tentara, pengalaman perangnya meliputi sebagian besar Pulau Kalimantan dan Jawa. Setelah perang usai, Cilikriwut aktif di pemerintahan. Dia pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah setelah sebelumnya menjadi Wedana Sampit serta Bupati Kota Waringin Timur. Menjadi koordinator masyarakat suku-suku terasing untuk seluruh pedalaman Kalimantan dan akhir sebagai anggota DPR Indonesia. Cilikriwut mengesahkan keterampilan menulisnya semasa dia bergabung dengan Sanusi Pane di Harian Pembangunan. Cilikriwut telah menulis sejumlah buku mengenai Kalimantan, yaitu Makanan Dayak 1948, Sejarah Kalimantan 1952, Maneser Manatau Tatu Hiam
1965. Setensilan dalam bahasa Dayak Ngaju. Dan Kalimantan Membangun 1979. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1987 yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Jack Riwut meninggal di usia 69 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan karena menderita penyakit Riper atau hepatitis. Ia dimakamkan di Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namanya kini diabadikan untuk salah satu bandara utara, yaitu Bandar Utara Jack Riwut dan jalan utama di Palangkaraya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.